나와 그럼. 싫다잖아. 이쁜가? 이뻐봤자 아줌마 아닌가? 한 사람당. Setelah sampai di stasiun, Dong-hun meminta tolong Jian merahasiakan fakta bahwa uang itu dibuang oleh Jian, bukan Dong-hun. Jian lantas memberikan syarat agar Dong-hun mentraktirnya makan dan minum selama 1 bulan untuk mendekati Dong-hun. Dong-hun keberatan dan mengatakan bahwa dia ingin memberikan uang saja untuk menghindari rumor tidak baik di kantor. Namun Jian menolak sehingga Dong-hun terpaksa setuju. Sementara itu, Jung-young menelpon Yoon-hee. Mereka membicarakan rencana Yoon-hee yang ingin berpisah dengan Dong-hun dan memberitahu Dong-hun bahwa dirinya mencintai Jung-young. Namun, Jung-young melarangnya dan mengatakan telah mengatur rencana lain. Tidak lain itu adalah rencananya bersama Jian untuk memecat Dong-hun. Sedangkan Jian mulai menjalankan rencananya. Dia mengikuti Dong-hun dan mengamati di lantai berapa apartemennya. Setelah itu, Jian mengecek kotak surat dan mengambil semua surat milik keluarga Dong-hun. Di dalam rumah, Dong-hun dan istrinya berdebat karena tanpa sengaja Yoon-hee mengaku menelpon Jung-young untuk menanyakan kasus yang dihadapi Dong-hun. Tentu saja Dong-hun kesal dan marah dong ya kan guys. Rupanya mereka bertiga sebenarnya memang saling mengenal. Namun setelah itu, pada akhirnya terlihat Dong-hun meminta maaf karena marah dan meminta istrinya untuk tidak menelpon Jung-young lagi. Esok harinya, Dong-won mendatangi Dong-hun dan mengajaknya berbincang. Jian melihat hal itu. Di kamar mandi, Dong-won mengatakan bahwa dia curiga bahwa dirinya dan Dong-hun sedang ditargetkan oleh seseorang agar dipecat. Dong-won mencurigai CEO Jung-young pelakunya. Namun, Direktur Dong-won heran, kenapa CEO juga ingin memecat Dong-hun padahal Dong-hun hanyalah manajer biasa dan tidak mengancam posisinya sebagai CEO. Dong-hun pun tidak tahu apa alasannya. Dong-won pun lalu meminta Dong-hun berhati-hati. 누군지 내가 알고 있는 게 나을까요? 모르고 있는 게 나을까요? Sementara CEO Jung-young tampak mendapat kabar ketua berkunjung dan segera mendatanginya. Rupanya ketua datang untuk mengajak Dong-hun makan malam bersama. Namun guys, Dong-hun terpaksa menolaknya karena janjinya dengan Jian. Jika kita ingat sebelumnya, ketua memang tertarik dengan kejujuran Dong-hun. Dong-won pun tampak kesal karena Dong-hun menolak kesempatan yang langka tersebut. Setelah ditolak, ketua langsung pulang dan hal itu membuat CEO Jung-young cemburu dan kesal. Setelah pulang kerja, sesuai janji, Dong-hun membelikan Jian makan secara diam-diam. Dong-hun tampak tidak nyaman, bahkan menutupi tirai di restoran itu untuk menghindari orang lain melihat mereka. Sambil makan, Dong-hun bertanya tempat tinggal Jian. Namun, Dong-hun sedikit terkejut ketika Jian menjawab. Rupanya rumah Jian terletak di kawasan yang sangat kumuh. Lalu, Dong-hun menanyakan pekerjaan ayah Jian. Namun Jian sangat tersinggung dengan pertanyaan itu dan mengatakan hal tersebut tidaklah sopan. Dong-hun pun meminta maaf. 실례예요, 그런 질문. 그래 실례했다. Dong-hun kemudian menjelaskan tentang uang suap itu dan berkata seseorang menjebaknya. Jian lalu berkata bahwa dia mencurigai CEO Jung-young yang melakukannya. Dong-hun lantas bertanya, mengapa Jian bisa berpikir demikian? Dan apa menurut Jian alasan CEO itu melakukannya? Namun Jian justru membalikkan pertanyaan itu pada Dong-hun. Lantas Dong-hun mengatakan bahwa mungkin karena CEO Jung-young tahu bahwa Dong-hun tidak menyukainya. Lalu Jian bertanya, apa alasan Dong-hun tidak menyukainya? Dong-hun pun berkata bahwa dia tidak memiliki alasan. Dong-hun juga berkata bahwa semua orang yang dibencinya terlihat berhasil semua. Setelah makan, mereka pun pulang bersama. Namun tidak biasanya, hari itu kereta penuh sesak hingga menghimpit mereka berdua. Saat itu, Jian mengambil HP Dong-hun lalu memasang penyadap tanpa sepengetahuan Dong-hun. Setelah penyadap terpasang, Jian berkoordinasi dengan temannya. Esok hari di rumah, ibu memarahi Sang-hun dan Ki-hun yang terus-terusan menganggur. Ibu mengatakan telah susah payah menyekolahkan mereka semua hingga sarjana. Namun mereka justru hanya berakhir dengan hidup menggantung di rumah orang tua. Lalu tiba-tiba seseorang datang dan rupanya ingin menagih hutang pada Sang-hun guys. Bukan hanya menganggur, hidup mereka juga didesak hutang.
Tang. Sementara di tempat kerja, Jian mulai menggunakan headset. Dia kini bisa mendengarkan suara Donghun melalui HP-nya dan mulai memata-matainya. Saat Donghun berbincang dengan rekannya, tiba-tiba dia menyadari sesuatu dan mengajak direktur Dongwon bertemu. Rupanya, Donghun menemukan suatu petunjuk yang dapat mengarahkan mereka selangkah lebih dekat pada bukti siapa yang mengirim uang suap itu. Semua perbincangan itu pun juga didengar oleh Jian. Mendengar itu, Jian langsung menghubungi CEO Jung Yong. Jung Yong pun kelabakan dan segera menghubungi Sang Tae. Nampaknya mereka akan ketahuan, guys. Pulang kerja, Jian menunda makan malamnya dengan Donghun dan diam-diam bertemu dengan Jung Yong. Namun, beberapa saat kemudian, Kwang Il menelponnya dan menanyakan keberadaan Jian. Kwang Il mengatakan bahwa ada banyak surat tagihan di rumah kontrakan Jian dan mengancam bahwa Jian tidak akan pernah bisa kabur darinya. Sementara itu, Jian melanjutkan aksinya dengan meminta temannya untuk mengikuti Dongwon. Rupanya, Jian telah merencanakan sesuatu, guys, untuk menjebak Dongwon agar dirinya segera dipecat sesuai janjinya pada Jung Yong. 한잔 먹자. 네. Setelah mengurus masalah Dongwon, Jian kembali pergi kerja ke restoran sembari menguping pembicaraan Donghun dan kakaknya. Mereka membincangkan tentang hubungan Donghun dan Jian. Lalu berakhir pada Donghun yang tampak sedang putus asa pada masalah hidupnya. Jian hanya bisa terdiam mendengar pembicaraan itu. Seusai kerja, pemilik restoran memeriksa Jian yang suka mengambil makanan sisa di restoran dan memecat Jian. Sedangkan Sang Hun yang baru selesai minum dengan Donghun didatangi istrinya yang meminta cerai, guys. Sang Hun memohon agar istrinya tidak menceraikannya dan berjanji akan membayar hutangnya. Namun istrinya tidak percaya dan tetap ingin bercerai. Setelah istrinya pergi, Sang Hun pun berjalan pulang dengan Donghun sembari menceritakan hidupnya yang hancur. Sang Hun merasa putus asa di usianya yang tua. Hidupnya justru semakin terpuruk. Esoknya, Dongwon yang tadi malam dijebak oleh Jian terbangun di sebuah hotel dan menyadari dirinya dijebak. Dongwon lantas mengamuk dan tanpa sengaja menabrak seseorang dan kabur. Di tempat lain tampak beberapa orang gelisah menunggu Dongwon. Rupanya pagi itu Dongwon sebenarnya ada janji bertemu tamu penting. Namun karena dijebak, Dongwon tidak berhasil datang, guys. Di kantor, berita Dongwon yang melakukan tabrak lari pun menyebar dengan cepatnya. Tampak Sang Tae berlari kesenangan melapor pada CEO Jung Yong mengenai hal yang menimpa direktur Dongwon. Rencana Jian yang ingin memecat Dongwon nampaknya akan berhasil, guys. Dan dia segera menagih janjinya pada sang bos. Sepulang kerja, Donghun menegur CEO Jung Yong dan menuduhnya ingin menyingkirkannya seperti dugaannya. Jung Yong lantas membantah dan mengatakan mengapa dia ingin menyingkirkan Donghun. Donghun lantas berkata pasti ada sesuatu, hanya saja dia belum mengetahuinya, dan kemudian pergi. Sementara itu, Ki-hun sedang mencoba mencari kerja, namun tampaknya tidak berjalan lancar. Sehingga dia pergi ke tempat temannya, namun justru bertemu Sang Hun yang menawarkannya bekerja sebagai jasa bersih-bersih. Ki-hun sebenarnya tidak mau, namun karena tidak memiliki pilihan, akhirnya bersedia bekerja dengan kakaknya itu. Yap, mereka pun langsung menjalankan tugas pertama mereka dengan penuh semangat. Sementara Donghun kembali bertemu dengan Jian. Donghun memberikan uang pada Jian dan mengatakan bahwa dirinya tidak bisa lagi membelikannya makan dan bersedia memberikan 10 juta dengan dicicil selama 10 bulan. Mendengar itu, Jian bertanya apakah Donghun takut pada pendapat orang atau justru karena Donghun takut Jian menyukainya. Mendengar itu, Donghun kesal dan mempersilahkan Jian membuka masalah uang suap itu dan pergi. Jian pun tidak ingin kehilangan kesempatan, sehingga dia mengikuti Donghun. Donghun lantas berhenti dan bertanya apa sebenarnya yang Jian inginkan. Jian pun menatap Donghun dan mencoba menciumnya, guys. Donghun memberontak dan menghentikannya. Jian pun pergi meninggalkannya. Setelah itu dia menelpon temannya yang tampak bersembunyi memfoto mereka. Rupanya ini adalah rencana Jian agar Donghun dipecat karena skandal perselingkuhan. Esoknya Donghun melamun mengingat kejadian semalam.
Sesampainya di kantor, dia langsung mendatangi Jian dan memecatnya. Semua orang terkejut dengan sikap Dong-hun yang tidak biasa. Setelah itu, tampak para petinggi perusahaan mengadakan rapat karena masalah yang ditimbulkan Dong-hun. Mereka menyerbu Dong-hun dengan berbagai pertanyaan yang menyudutkannya. Di saat perusahaan menghadapi masalah ini, CEO Jung-yong tampil paling depan sebagai penyelamat dan memberikan instruksi untuk menyelesaikan semua masalah yang ditimbulkan Dong-hun. Setelah rapat, Dong-hun meyakinkan direktur eksekutif bahwa dirinya dijebak dan tidak mungkin melakukan semua hal itu secara sengaja. Direktur eksekutif mempercayai Dong-hun dan tahu CEO adalah dalang di balik hal ini. Namun dia tidak bisa membelanya. Sementara di ruangannya, CEO Jung-yong menerima pesan dari Jian yang meminta upahnya karena telah berhasil menyingkirkan direktur Dong-hun. Di ruangan Direktur Sang-tae, Dong-hun mengajukan pemecatan Jian. Namun sayang, hal tersebut ditolak mentah-mentah oleh Sang-tae. Dong-hun pun keluar dan memanggil Jian untuk berbicara dengannya. Semua orang kebingungan menyaksikan mereka. Dong-hun bertanya, apakah Jian senang mempermainkannya dengan mengandalkan kasus uang suap itu? Jian kemudian menjawab bahwa dia mencoba mencium Dong-hun karena dirinya sedang jenuh dan merasa Dong-hun sama jenuhnya dengan dirinya. Jian lalu berkata dia bingung mengapa orang berpangkat bagus dengan penghasilan besar seperti Dong-hun terlihat jenuh menjalani hidup. Jian juga berkata Dong-hun tidaklah pantas mengeluhkan sikapnya karena masalah Dong-hun tidaklah sebanding dengan kesulitan hidup yang Jian alami. Dan kejadian semalam sekali lagi hanyalah usaha Jian mengatasi kejenuhan hidupnya. Sayang hal tersebut ternyata tidak menyenangkan dan Jian menegaskan bahwa dirinya tidaklah memiliki perasaan pada Dong-hun. Mendengar itu, Dong-hun semakin kesal. Namun saat ini dia tidak bisa memecatnya. Sehingga Dong-hun memberi peringatan. Jika Jian mengulangi hal itu, dia akan membongkar kelakuan Jian semalam dan benar-benar memecatnya. Sementara Dong-hun pergi ke tempat semalam dan menyelidiki apa yang terjadi di malam itu dan menemukan bahwa hal ini dilakukan oleh seseorang yang profesional. Sehingga tidak ada celah baginya untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Direktur eksekutif pun terpaksa meminta Dong-hun mengakui kesalahan itu dan memindahkannya untuk bertugas ke kota lain untuk sementara waktu sampai menemukan jalan keluar. Setelah itu, Jung-yong menemui Jian diam-diam guys. Jung-yong menyadari perbuatan Jian bukan hal yang bisa dikerjakan orang amatiran dan bertanya siapa sebenarnya Jian. Jian tidak menjawab dan meminta bayarannya diberikan. Jung-yong pun memberikan uang dan memperingatkan Jian agar tidak seenaknya bertindak dan menunggu izinnya jika ingin melakukan sesuatu. Jung-yong rupanya menyadari bahwa Jian cukup berbahaya dan sulit dikontrol. Jian lalu mengatakan bahwa dia sudah mulai melaksanakan rencananya untuk menyingkirkan Dong-hun. Apa yang sudah dilakukannya? Rupanya Jian telah mengunggah fotonya dengan Dong-hun semalam ke situs yang sering dikunjungi karyawan di perusahaan dan yakin berita akan skandal dapat menyebar dengan cepatnya. Namun Jung-yong tidak senang dengan tindakan Jian yang terlalu terburu-buru karena membuatnya mudah dicurigai. Namun Jian mengatakan dia butuh uangnya dengan cepat lalu pergi. Di kantor seorang pegawai terlihat menemukan foto tersebut. Dia pun sangat kaget dong ya kan. Sedangkan Jung-yong di ruangannya menelpon Yoon-hee dan memintanya menyelidiki Jian. Yoon-hee bingung dan bertanya siapa Jian. Namun Jung-yong tidak sempat menjawabnya. Di ruangan Direktur Sang-won, semua barangnya dikemasi dan diangkut. Melihat itu, Dong-hun merasa putus asa dan yakin sebentar lagi gilirannya. Sedangkan di kantor baru Sang-hun dan Ki-hun, tampak ibu melakukan doa bersama demi kelancaran pekerjaan kedua anaknya itu dan menghantar makanan. Ibu nampak khawatir, namun senang mereka kini setidaknya memiliki pekerjaan walaupun hanya sebagai tukang bersih-bersih. Sang-hun dan Ki-hun pun melakukan pekerjaan mereka walau terasa berat. Di rumah Jian, tampak Kwang-il masuk seenaknya dan memastikan bahwa Jian memang belum pulang. Dia lalu menelpon temannya untuk menyelidiki keberadaan Jian. Saat Kwang-il akan pergi, rupanya Jian menunggunya di depan. Dengan penuh amarah, Jian menyodorkan uang 10 juta won yang diperolehnya dari CEO Jung-yong. Kwang-il bertanya, dari mana kau dapat uang ini ha? Jian tidak menjawab dan meminta Kwang-il untuk tidak seenaknya masuk ke rumahnya. Atau Jian akan menghabisi dirinya sendiri sehingga tidak akan ada yang membayar sisa hutangnya. Jian mengatakan dia merasa sesak menghirup udara yang sama dengan Kwang-il. Mendengar itu, Kwang-il kembali memukuli Jian. 내가 쓸 것 같냐? 써 죽어버리기 전에
Sementara itu di tempat lain, Yoonhee berhasil menyelidiki Jian dan terkejut menemukan fakta bahwa Jian pernah menghabisi seseorang dengan menikamnya ketika masih SMP. Yoonhee sekali lagi bertanya, siapa Jian? Tanpa mengetahui bahwa Jung Yong saat ini sedang membayar Jian untuk menyingkirkan suaminya. Kembali ke Jian dan Kwang Il, mereka bertengkar hebat. Di sini terungkap fakta bahwa orang yang telah dihabisi Jian ternyata adalah ayah Kwang Il, guys. Pantas saja Kwang Il tampak sangat membenci Jian dan kembali menghajarnya. Setelah itu Jian yang babak belur berjalan pulang. Sesampainya di rumah temannya, Jian langsung mengurus neneknya. Sang nenek yang melihat keadaan Jian bertanya, apa yang terjadi nak? Namun Jian mengatakan dia hanya terjatuh, padahal tampak tangan Jian terluka parah. Setelah itu Jian kembali menyadap Dong-hun yang sedang makan bersama rekan sekantor. Mereka bertanya mengapa Dong-hun ingin memecat Jian. Namun Dong-hun tutup mulut tentang kejadian malam itu dan meminta mereka berhenti membicarakan Jian. Dong-hun bertanya apakah mereka tidak kasihan pada Jian. Dong-hun berkata anak-anak cepat dewasa kalau mereka tersakiti dan masa lalu seseorang tergambar dari penampilannya. Begitulah Dong-hun melihat Jian, seorang anak yang tersakiti dan memiliki masa lalu yang gelap, sehingga Dong-hun merasa sangat kasihan dan takut mengetahui apa yang terjadi pada Jian di masa lalu. Mendengar itu guys, Jian menangis dan kesal. Dia merasa dipandang rendah dan tidak suka dikasihani. Esok hari Jian tampak kesulitan bekerja karena jarinya sakit. Tiba-tiba pekerja yang semalam melihat foto ciuman Jian dan Dong-hun berbincang untuk menyindir Jian dengan berkata bahwa jika dua orang berciuman dan wanitanya berjinjit, berarti wanitanya lah yang meminta dicium, bukan lelakinya. Hal itulah yang terlihat di foto itu. Namun masih tidak membeberkan tentang foto Jian tersebut pada rekannya. Tampaknya rencana Jian untuk menyingkirkan Dong-hun dengan skandal justru dapat menjadi bumerang baginya. Sehingga Jian langsung menelpon temannya untuk menghapus semua foto itu dari semua situs untuk menghindari berita menyebar. Di tempat lain, Ki-hun tampak kesal dengan seorang penghuni apartemen di kamar 401 karena selalu muntah sembarangan dan dirinya lah yang harus membersihkannya. Sesampainya di kantor, Ki-hun mengungkapkan kekesalannya. Namun Sang-hun tampak diam dan tidak seperti biasanya. Matanya berkaca-kaca. Ki-hun kebingungan dan bertanya, namun Sang-hun beranjak keluar. Di luar, Sang-hun membeli kopi sambil menangis dan tertunduk. Apa yang sebenarnya terjadi? Kembali ke kantor, pegawai yang saat itu melihat foto Jian mengajaknya berbicara dan mengancam akan melaporkan kelakuan Jian jika Jian tidak menuruti perintahnya. Namun Jian justru tersenyum. Jian mengancam balik akan melaporkan wanita itu yang rupanya diam-diam berselingkuh dengan manajer tim keamanan perusahaan. Mendengar itu, wanita itu terdiam dan tidak bisa berkutik. Yap, kasus ini pun ditutup. Pulang kerja, Jian pergi ke apotek untuk mengobati lukanya yang parah. Setelah itu dia pergi menemani temannya makan sambil membahas rencana selanjutnya untuk Dong-hun. Namun mereka menemui jalan buntu. Di situ Jian kembali melihat iklan pekerja paruh waktu dan tampak berminat. Namun teman Jian memintanya untuk istirahat. Jian berkata bagaimana dia bisa beristirahat jika dirinya tidak pernah merasa lelah. Sementara Dong-hun tampak berjalan pulang dan mendapatkan pesan dari teman lamanya yang bertanya mengapa ibunya datang ke kelenteng. Mendengar itu, Dong-hun merasa ada yang tidak beres dan saat bertemu Ki-hun, dia bertanya ada apa dengan ibu mereka. Tiba-tiba Sang-hun kembali dari kamar mandi dan mengaku terkena flu. Namun tentu saja kedua saudaranya jelas tahu bahwa dia habis menangis. Akhirnya Sang-hun menceritakan yang terjadi. Saat Ki-hun sedang ke atas membersihkan muntahan itu, Sang-hun sedang bersih-bersih sendiri di bawah dan tanpa sengaja debunya mengenai seorang pria yang tampaknya baru saja melewati hari yang berat. Sehingga dia sangat emosional dan mengancam memecat Sang-hun. Sang-hun berusaha meminta maaf, namun pria itu memintanya berlutut. Ketika Sang-hun turun, dia melihat bekal makannya dan menyadari ibu melihat kejadian itu. Sang-hun berusaha berpikir bahwa mungkin ibu tidak melihat dan kotak makan itu memang diletakkan di sana oleh ibu karena bergegas. Namun saat Sang-hun pulang dan bertanya mengapa ibu tidak menyapanya saat mengantarkan makanan itu, ibu hanya tersenyum. Perasaan Sang-hun berserakan di lantai guys. Mengapa ibu datang saat dia melakukan hal itu?
Esok hari Jian yang tampak sangat kelelahan dan tidak sehat sedang menelpon temannya untuk segera mencari rencana menyingkirkan Dong-hun. Setelah itu dia kembali bekerja, namun keadaannya tampak buruk hingga ia terjatuh dari kursinya dan mengejutkan semua orang. Setelah itu dia bangkit sendirian. Sementara di kelenteng tampak ibu bersama Gyeom-dup, seorang teman Dong-hun yang kini menjadi biksu. Setelah mulai tenang, ibu akhirnya pulang. Saat istirahat tanpa sengaja, Dong-hun bertemu Jian di swalayan. Dong-hun lalu melihat luka di tangan Jian dan memintanya beristirahat. Pulang kerja, Jian kembali mendengarkan rekaman sadapan suara Dong-hun sambil beraktivitas. Jian tanpa sadar mengikuti hidup Dong-hun dan mengetahui masalah yang dihadapi Sang-hun. Jian kemudian mendengar suara Dong-hun menyelidiki siapa lelaki yang telah menghancurkan harga diri kakaknya itu. Lalu terdengar Dong-hun mencari dan mendatanginya. Dong-hun tampak datang membawa sekeranjang buah dan memperkenalkan dirinya. Lalu berkata, "Aku juga pernah berlutut, ditampar ataupun disumpahi. Tapi keluargaku tidak pernah mengetahui hal itu. Jadi aku pulang ke rumah dan melakukan hal seperti biasa. Lalu semuanya bukan masalah lagi. Namun jika hal itu terjadi di hadapan keluargamu, maka ini adalah hal yang berbeda." Mendengar itu, Jian teringat kejadian di masa lalu ketika dirinya dipukuli oleh ayah Kwang Il di hadapan neneknya. Lalu nenek berusaha menolong, namun dia justru dihajar juga. Melihat itu, Jian yang masih SMP mengambil pisau ke dapur dan menyerang pria itu. Begitulah kejadian masa lalu Jian. Kembali pada Dong-hun, dia meminta lelaki itu mengembalikan harga diri Sang-hun, setidaknya di hadapan ibu mereka. Semua usaha Dong-hun itu didengar dan diketahui oleh Jian. Beberapa saat kemudian terlihat lelaki itu datang ke rumah dan membawa buah yang sebenarnya dibawa oleh Dong-hun dan meminta maaf pada Sang-hun di hadapan ibu mereka. Melihat itu, Sang-hun tersenyum lega. Setelah itu Dong-hun ditelepon oleh kedua saudaranya yang berkata bahwa teman mereka Jung Jung-hee telah kembali dari Thailand. Mereka semua pun berkumpul dan merayakan kedatangan Jung-hee. Episode ini pun ditutup dengan Dong-hun yang mengatakan pada Ki-hun bahwa dirinya sedih karena Dong-hun merasa Jian mengetahui tentang dirinya. Jian yang mendengar hal itu menghela nafas panjang. Jian merasakan ada sebagian dari dirinya yang terhubung dengan Dong-hun. Ada kemalangan serupa yang mereka alami, hanya saja dalam bentuk berbeda. Lantas, akankah hal ini membuat Jian berpaling memihak pada Dong-hun? Atau mungkin Jian justru akan semakin berusaha menyingkirkannya? Baiklah guys, sampai bertemu lagi pada part selanjutnya. 왜요 또? 그때 딱 감이 왔어요. 저 새끼. 잘 사는 사람들은 좋은 사람 되기 쉬워. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.